anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Salib-Mu pulihkanku, Kuasa salib-Mu pulihkanku. Yang ada di rumah,
Kita bersyukur hari demi hari kita jalani bersama Yesus dan kami percaya bahwa jalan Tuhan selalu yang terbaik buat kita semuanya. Haleluya. Nah, kali ini saya akan sharing tentang sebuah gaya hidup Daniel. Gaya hidup Daniel yang luar biasa karena dia punya roh yang luar biasa. Katakan bersama dengan saya, roh yang luar biasa. Ya, lihat dari Alkitab kita dari Daniel 6 ayat 1 sampai yang ke-6, kita lihat Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan, ada seorang bernama Darius, pemimpin, dia raja. Dan dia punya 120 wakil-wakil raja yang ditempatkan di seluruh kerajaan. 120 wakil, berarti ini sebuah kerajaan yang sangat besar, sangat luar biasa. Dan di antaranya ada 3 pejabat tinggi. Jadi di antara 120 ini ada 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satunya. Dari 120 ada 3 pejabat tinggi dan ada Daniel, salah satu dari 3 orang ini. Jadi 120 wakil raja, kemudian ada 3 pejabat tinggi, dan Daniel ada di situ, dan ternyata Daniel ini diangkat oleh raja, melebihi yang lain-lain. Berarti setelah raja ada Daniel, dan yang luar biasa, kita harus tahu bahwa Daniel di dalam ayat yang keempat, dikatakan Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Katakan roh yang luar biasa. Katakan bersama dengan saya juga punya roh yang luar biasa. Amin. Nah, kunci dari hidup Daniel adalah punya roh yang luar biasa, tetapi lihat, orang yang punya roh yang luar biasa, dia punya musuh. Dan lihatlah, ternyata mereka mencari-cari kesalahan Daniel. Daniel tidak ada kesalahan dan ketika ditemui oleh kelompok ini, ternyata Daniel punya kesalahan. Menurut mereka bahwa Daniel ini punya kelebihan dan dianggap sebagai kelemahan juga, yaitu Daniel beribadah kepada Allahnya. Daniel keturunan Yahudi dan ketika ada di kerajaan ini, mereka tahu bahwa Daniel ini menyembah Allah yang berbeda. Kekasih Tuhan, Daniel punya arti God is my judge atau judgment of God. Artinya Tuhan adalah hakimku. Ketika hari ini saudara berjalan mengarungi kehidupan, ada orang yang tidak suka kepada saudara, ada orang yang menentang saudara, sekalipun saudara benar tetapi ada orang fitnah saudara, tetapi percayalah hari ini bahwa Tuhan adalah hakimku. Tuhan adalah hakim kita, Tuhan adalah penolong kita, Tuhan adalah pembela kita. Kalau kita membela diri, Tuhan akan stop. Tetapi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, maka Tuhan yang akan menjadi hakim kita, maka Tuhan yang akan menjadi penolong kita, maka Tuhan akan yang menjadi pembela kita, Tuhan akan yang menjadi pengacara kita. Amin. Dan Daniel ini hidup di era 4 raja, 4 zaman raja. Luar biasa, Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, dan Kores. Jangan sampai kita salah,
Ya, ada di sini namanya Belsyazar. Sebab nama Daniel diberi nama juga. Daniel diberi nama juga Beltsazar. Tapi di sini Belsyazar. Beda. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Daniel? Kehidupan yang luar biasa. Dia punya komitmen, katakan komitmen. Arti komitmen itu bertanggung jawab. Dan dia konsisten, tetap, tidak berubah. Taat asas, selaras, berarti acek. Kalau saudara naik kereta, gecek-gecek, 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 gecek-gecek. Karena apa? Kereta ini punya kecepatan yang selalu stabil. Daniel punya komitmen, punya konsisten, dan dia persisten, tekun, gigih, ulet, tangguh. Inilah nilai-nilai yang perlu kita punya dalam kehidupan hari-hari ini. Di tengah-tengah pandemi, kita mulai masuk dalam masa transisi ke new normal. Kita tidak gegabah, tidak seperti kuda liar yang keluar dari kandang, tiba-tiba keluar seenaknya. Ingat, jaga kesehatan kita. Kita mungkin kuat, tapi ketika kita berkunjung kepada orang yang sedang lemah, sedang sakit, kita bisa menularkan sakit itu kepada orang lain. Kita mungkin orang tanpa gejala, kuman, virus nempel di kita kuat karena minum jamu, jamu kuat. Lalu ketemu orangnya lagi lemah badannya, maka dia bisa terkena sakit. Kita nggak apa-apa, orang lain bisa kena sakit. Jadi kita ini menjadi carrier, pembawa penyakit. Nah, kemudian dia adalah orang yang faithful, setia, tidak berpaling ke Allah lain. Dia setia kepada pekerjaannya. Dia benar-benar disiplin dan dia memiliki kehidupan yang berbuah. Ada hasilnya. Raja suka dengan Daniel. Daniel punya excellent spirit. Katakan excellent spirit. Roh yang luar biasa. Itu yang dimiliki oleh Daniel. Nah, ada 4 hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan Daniel. Dari Daniel 6 ayat 1 sampai 6. Daniel tidak pasrah dengan nasibnya. Daniel tidak mau menjadi mediocre asal-asalan. Pokok asal hidup. Ada orang bilang pokok gelinding wae. Enggak, bukan sekedar hidup, bukan sekedar gelinding wae. Tetapi benar-benar mau menjalani kehidupan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Percayalah, orang yang bekerja dengan serius, melayani dengan serius, pasti hidup. Dan Daniel hidup. Sekalipun dia makan dengan makanan khusus. Dia makan makanan kosher. Nanti lihat di Imamat pasal yang ke-11, itu makanan kosher seperti apa. Beda dengan halal, kosher itu layak. Ya, bukan bisa bicara tentang halal dan haram, tapi kosher itu layak untuk dimakan, bagus untuk dimakan. Daniel bekerja dengan kehendak Tuhan, bukan karpe dewe, bukan semaunya sendiri. Dan Daniel punya etos kerja yang tinggi, punya etos kehidupan yang tinggi. Saya rindu ketika kita selesai ibadah ini, baik yang di dalam gedung ini maupun saudara yang ada di rumah, benar-benar punya gaya hidup seperti Daniel, bahkan bisa mengembangkan diri lebih daripada Daniel. Nah, kita perhatikan yang pertama, Daniel tidak pasrah dengan nasibnya. Daniel adalah seorang tawanan raja. Perhatikan dalam Daniel 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Daniel adalah orang buangan. Daniel adalah tawanan. Dan menurut sejarah, Daniel ini tidak bisa punya keturunan karena biasanya tawanan-tawanan ini biasanya dijadikan kasim, ya, yunaks, ya. Jadi aman buat selir-selir, buat permaisuri pasti aman. Dan Daniel ini keturunan bangsawan. Sayangnya Daniel tidak memiliki silsilah yang jelas siapa. Di dalam Alkitab tidak terlalu dijelaskan siapa. Ya, kasihan ya. Siapa yang di sini nggak punya bapak dan ibu? Ya, nggak kenal bapak ibunya maksudnya. Kalau nggak punya bapak ibu karena sudah meninggal, nggak kenal bapak ibunya, sejak dari kecil nggak pernah kenal bapak ibunya. Daniel pun demikian. Bukan berarti kalau nggak punya bapak ibu yang jelas, kemudian
hidup kita ini merana, hidup ini kita kasihan. Ada banyak orang yang luar biasa karena dia tahu punya Tuhan yang luar biasa. Hendaklah kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Daniel tidak pasrah dengan nasibnya. Ya, seringkali masa lalu kita membawa kita hidup seperti hari ini. Dan perhatikan baik-baik, hari ini kita ada oleh karena kasih karunia-Nya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, kemurahannya ada dalam kehidupan kita. Kemurahannya lebih daripada hidup. Dan hidup masa depan kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita, tetapi dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Jadi apa yang kita kerjakan sekarang itu akan menentukan masa depan kita. Memang masa lalu bisa menjadikan kita hari ini, tapi jangan sampai kita terbuai dengan masa lalu kita. Kita mau hidup di hari ini, menyongsong hari depan, dan perbaiki diri, benahi diri. Ketika ada masukan, terima dengan hati yang rendah hati. Dan ketika ada orang kritik kita, jangan marah. Kadang-kadang orang kritik kita, tetapi mereka tidak memberikan solusi. Milikilah kingdom destiny. Tujuan kerajaan Allah, apa yang menjadi tujuan hidup saudara? Ya, dan saya menulis sebuah tulisan bahwa kita tidak pasrah. Ya, itu tindakan pasif dengan nasib kita. Namun kita berserah, yaitu tindakan aktif kepada Tuhan. Tidak pasrah. Ya weslah, biar begini saja. Tidak, tetapi kita belajar berserah kepada Tuhan. Amin. Jadi berserah, Tuhan rencanamu yang jadi, tapi kita aktif, tetap bekerja, tetap melayani. Walaupun hari-hari ini banyak yang kerja dari rumah. Yang kedua, Daniel tidak mau menjadi mediocre, asal-asalan, pokok gelinding wae, pokok urip. Enggak, hidup kita jadi berkat. Bukan hidup jadi benalu, tapi jadi berkat. Jangan mau hidup biasa-biasa, lumayan saja. Ya lumayan. Ketika ditanya bagaimana, ya lumayanlah bisa buat makan. Makanya mengeluh terus, berkatnya hanya untuk bisa buat makan. Bersyukurlah kita diberkati bukan hanya untuk bisa makan, tapi bisa jadi berkat buat orang lain. Kita diberkati untuk jadi berkat buat orang lain. Amin. Yang dalam gedung ini boleh bilang kamu diberkati untuk jadi berkat. Baik yang di rumah juga bilang kamu diberkati untuk jadi berkat. Ya, dan perhatikan Tuhan sudah memberikan kepada kita potensi, karunia, talenta, kemampuan, kesempatan yang luar biasa. Semua orang punya potensi, karunia, talenta, kemampuan, kesempatan yang luar biasa. Jangan pernah sia-siakan, selalu lakukan yang terbaik, always do your best. Milikilah mentalitas kerajaan, kingdom mentality. Jangan pernah mengeluh, tetapi selalu bersyukur. Mengeluh itu membuat hati kita ciut, membuat hati kita tawar, membuat kita loyo, lemah. Sel imun kita berkurang. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, menguatkan hati kepada Tuhan, maka iman kita bangun, bangkit kembali, dan kita punya sel imun yang kuat juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, Daniel bekerja dengan kehendak Tuhan. Daniel bekerja dengan kehendak Tuhan, disesuaikan dengan waktunya Tuhan. Jadi, tidak terburu-buru. Di tempat ini, saya tidak terburu-buru melakukan ibadah offline, tidak melakukan ibadah offsite, onsite, di tempat, lalu tidak ada ibadah online lagi. Ibadah online Rock Jajak akan terus ada. Dan ibadah di tempat pun mulai ada, tapi transisi tidak bisa seperti dulu lagi. Ya seperti hari ini, kita tidak banyak orang, ya protokol kesehatan dijaga benar-benar. Saya rindu kita pulang nanti tetap sehat dan jadi berkat. Amin. Dan Daniel bekerja dengan nilai kerajaan Allah di Rock. Ada nilai kerajaan Allah, LIGHT, Love, Integrity, Grace, Humility, Truth. Tetapi intinya dalam kehidupan kita, cari kerajaan Allah beserta kebenarannya, beserta isinya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan berbicara mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan kepada manusia menjadi bonus. Ingat, jangan kejar bonusnya,
tapi kejar sumber bonusnya. Amin. Nah, yang terakhir, Daniel punya etos kerja, etos hidup yang tinggi. Etika kerja, etika kehidupan yang tinggi pula. Jangan rendahkan etos kerja atau etos hidup demi suatu tujuan, demi uang. Integritas kita dihancurkan, rela bohong, rela pindah kerja demi uang yang lebih besar. No, kalau memang waktunya pindah kerja, pindahlah kerja. Tapi kalau kita hanya kejar uang, nanti ditawari pekerjaan yang lain yang gajinya lebih besar akan pindah-pindah terus. Nah, lihat, perhatikan baik-baik. Kekasih Tuhan, Daniel itu setia kepada Allah, tekun dan tidak lalai mengerjakan tugasnya. Bedanya lupa dengan lalai apa? Lupa itu bahasa Inggrisnya orakelingan. Tidak ingat, itu lupa. Aduh, lupa. Tapi lalai itu tahu, tapi teledor. Lupa itu normal, kalau lalai itu bahaya. Perhatikan baik-baik, jangan menjadi orang yang lalai. Setiap tugas tanggung jawab kita dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amin. Nah, jangan lalai dengan tugas dan pekerjaan Anda. Jangan lalai. Apa yang menjadi tugas pekerjaan kita, pelayanan kita, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal. Jangan tunda-tunda. Kalau bisa dikerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Yang setuju katakan amin. Miliki kingdom ethos, etos kerajaan Allah. Junjung tinggi kedisiplinan, junjung tinggi kesetiaan, junjung tinggi ketekunan. Jangan sampai kita lalai. Dan kita lihat ada tulisan dari Bapak Jansen Sinamu, The Road to Excellence, jalan menuju luar biasa. Kalau kita bisa baca, ayo kita baca sama-sama. Kerja adalah rahmat, kerja tulus dengan penuh syukur. Kerja adalah amanah, kerja benar dengan penuh tanggung jawab. Kerja adalah panggilan, kerja tuntas dengan penuh integritas. Kerja adalah aktualisasi, kerja keras dengan penuh semangat. Orang kerja harus dengan penuh semangat. Dan lihatlah, kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan, kerja adalah aktualisasi. Jadi mari ketika kita bekerja, kita tahu ujung-ujungnya nanti kerja itu adalah pelayanan. Jadi jangan berpikir orang yang melayani itu hanya di gereja. Dimanapun kita berada, kita bekerja. Nah, yang berikut, mari kita baca sama-sama. Kerja adalah ibadah, kerja serius dengan penuh kecintaan. Kerja adalah seni, kerja kreatif dengan penuh sukacita. Kerja adalah kehormatan, kerja tekun dengan penuh keunggulan. Kerja adalah pelayanan, kerja sempurna dengan penuh kerendahan hati. Hal ini sangat luar biasa. Kalau kita lakukan hari demi hari, mentalitas seperti Daniel ada pada kita. Kehidupan seperti Daniel ada pada kita. Sekalipun hari ini pekerjaan kita mungkin kecil di mata manusia, tetapi ketika kita sungguh-sungguh bekerja, ketika kita sungguh-sungguh melayani, maka yang kecil itu bisa menjadi besar. Lihat, manusia melihat dengan mata, tetapi Tuhan melihat sikap hati kita. Waktu diberi tugas yang kecil, apakah kita tetap mengucap syukur? Atau kita hanya bisa bersyukur kalau diberi tugas yang besar, berkat yang menurut kita besar. Berkat dari Tuhan kepada manusia sebetulnya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sesuai kepercayaan Tuhan masing-masing. Jadi ketika Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita, sungguh-sungguh kerjakan kepercayaan itu. Maka Tuhan sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, setahap demi setahap, bahkan Tuhan bisa angkat kita, pulihkan kita, bangkitkan kita. Hari ini, apapun yang menjadi kendala kehidupan saudara, masalah saudara, percayalah, hidup saudara tidak akan sama lagi. Kita perhatikan gaya hidup Daniel, tidak pasrah dengan nasibnya. Nasib di tangan kita sendiri, bukan oleh kata orang. Daniel tidak mau menjadi mediocre, asal-asalan.
Daniel bekerja dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan. Dan Daniel punya etos kerja, etos kehidupan yang tinggi. Ayo, jaga nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Supaya kita hari ini tidak hidup sama seperti kemarin, seperti dulu. Dan orang yang punya roh yang luar biasa, dia akan berbeda dengan yang lainnya. Pertanyaan saya, sudahkah kekasih Tuhan hidup dalam kehendak Tuhan? Kalau belum, hari ini waktunya kita koreksi diri, kita berbenah diri. Dan kalau sudah, pertahankan. Sudahkah kekasih Tuhan hidup dalam waktunya Tuhan? Enggak buru-buru, karena Tuhan tidak pernah buru-buru. Tuhan selalu tepat waktu. Dan kita tahu bahwa setiap kesuksesan berasal dari Tuhan. Bukan oleh kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita jago, bukan karena kita andal, bukan karena kita mampu. Tetapi Tuhan yang mampukan setiap orang yang mau. Pertanyaan saya, apakah kekasih Tuhan yang di gedung ini maupun yang ada di rumah mau dipakai Tuhan luar biasa? Kalau mau, miliki roh yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, dan Tuhan yang tolong kita, Tuhan yang bela kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Dan sebelumnya kita berdoa bersama. Hari ini kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami mau mengenal Tuhan kami lebih baik, lebih benar, dengan sudut pandang yang benar. Kami mau gaya hidup kami berubah, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan bersama, dengan memiliki etos kerja yang tinggi, mentalitas kerajaan Allah. Dan kami percaya tujuan-tujuan Allah dalam kehidupan kami, lewat nilai-nilai kerajaan Allah, berkembang dalam kehidupan kami. Kami mau kerjakan semua karunia, talenta, potensi, kemampuan, kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami percaya rancangan Tuhan yang terbaik satu demi satu akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu hari esok, tetapi kami berserah kepadamu. Karena rencanamu jauh lebih baik daripada rencana kami. Kami tidak mau pasrah kepada nasib apa kata orang, tetapi kami tahu nasib kami ditentukan oleh kemauan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar di depan kami adalah roti dan anggur, yaitu persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Sementara kekasih Tuhan mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, kami berdoa, layakkan kami Tuhan menyambut roti dan anggur, yaitu persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Biarlah hari ini kami diingatkan, disadarkan pengorbanan Yesus, pertolongan Yesus, dan kami sudah diselamatkan, dipulihkan, dan kami punya masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, baik yang melayani maupun yang dilayani perjamuan kudus, semua sudah melayakkan diri. Amin. Sekarang kita masuk ke sakramen perjamuan kudus. Mari kita angkat roti dan anggur itu. Kita akan memperkatakan perkataan iman ini bersama-sama. Dalam nama Yesus, aku percaya. Tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan, penebusan,
dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kecelakaan, dan segala kutuk. Aku percaya, oleh korban Yesus, aku memiliki hidup kekal, keselamatan, pengampunan dosa, pemulihan, kesembuhan, kelimpahan berkat, kemenangan di dalam Tuhan. Kita akan naikkan pujian salibnya. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku diampuni oleh darah Yesus. Sekarang kita angkat roti itu dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dengan percaya dan makanlah dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita naikkan pujian ini. Mari mengangkat cawan itu tinggi-tinggi dengan tangan kananmu. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku diampuni oleh darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terimalah cawan itu. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang buka tanganmu, bersyukurlah atas korban-korban yang telah diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Haleluya. Sekarang buka tanganmu.
terimalah berkat perjamuan kudus. Sesungguhnya, segala dosa dan kesalahanmu sudah diampuni oleh Tuhan. Engkau disembuhkan dari sakit penyakitmu. Kuasa darah Yesus membungkus hidupmu. Namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Diberkatilah hidupmu dan keluargamu, anak dan cucumu hari ini sampai selama-lamanya. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Dan dikuduskan untuk
Terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.